Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Probolinggo. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai wacana praktik pengambilan keputusan dilema etika bersama 3 kepala sekolah. Yang pertama, Ibu Dr. Anda Erni Prasetyawati selaku Kepala SMA Negeri 2 Probolinggo. Yang kedua, Bapak Muhammad Zaini selaku Kepala SMA Negeri 1 Probolinggo. Dan yang keempat, Bapak Hakam Basori selaku Kepala SMA Negeri 4 Probolinggo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Zaini selaku Kepala SMA Negeri 1 Probolinggo. Kami berempat ini JBP Angkatan ke-6 di Kota Probolinggo ini yang saat ini sedang mendalami dan mempelajari modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oleh karena itu, kami berempat ini ingin mewawancarai Bapak Muhammad Zaini selaku kepala sekolah yang sudah berpengalaman, sudah menjalaninya. Dengan pengalaman-pengalaman itu bisa kami menimba informasi terkait dengan pengambilan keputusan yang di dalamnya nanti ada dilema etika, yaitu ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataukah rujukan moral yang di situ ada kebenaran juga ada yang salah. Oleh karena itu, yang pertama mungkin kami ingin mengetahui bagaimana Bapak selama ini memimpin sekolah ini ketika ada kasus-kasus yang ada, bisa mengidentifikasi apakah kasus-kasus yang dihadapi itu merupakan dilema etika ataukah merupakan rujukan moral. Mungkin itu Pak yang mungkin kami tahu terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Alis, Bapak Mujiono, Bu Nurhayati dan Bu Umi, Bapak Ibu JGP Angkatan 6 ya. Ya. Bagaimana sehat semua? Alhamdulillah. Belum capek ya ikut JGP ya? Tetap semangat. Tetap semangat ya, karena panjenengan termasuk orang-orang yang beruntung dibandingkan saya. Terkait yang ditanyakan tadi Bapak Alis, bahwa memang kita sebagai kepala sekolah di dalam mengambil keputusan itu sangat beragam, tergantung kasus atau kejadian. Terkait dengan dilema etika istilahnya sekarang ya, ini saya baru mendengar. Terus terang aja, dilema etika sebenarnya ini sudah terjadi sejak dulu, sudah berlaku seperti ini, sudah terjadi, bahwa kita harus mengidentifikasi dulu dilema etika ini, karena memang kita ini harus bermuara hasil. Selama hasilnya itu positif buat anak-anak, kenapa kita ragu lagi di dalam mengambil keputusan? Jadi muaranya itu adalah muatan hasil kepentingan anak bangsa. Itu yang pertama. Asalkan itu bermanfaat untuk anak-anak, harus kita laksanakan. Yang kedua adalah aturan-aturan yang memang sudah menjadi undang-undang yang harus kita laksanakan bersama-sama. Perlunya yang pertama adalah sosialisasi terkait dengan kepentingan apa yang harus kita utamakan. Contoh masalah kewajiban, seorang guru seharusnya ngajar tetapi tidak mengajar, kemudian besok harinya dia izin kepada kepala sekolah, itu kan tidak dibenarkan. Yang benar itu adalah kalau dia punya rencana keluarga harus diskusi dulu, harus izin dulu kepada kepala sekolahnya, boleh enggak takziah kepada saudara, kan penting, fardu kifayah dalam agama kita. Tapi ingat kewajiban bahwa seorang guru itu harus berada di samping anak-anak, tidak mengajar. Maka prioritaskan kewajiban dulu. Sebelum guru itu izin, maka perlu ada komunikasi awal. Maka
pentingnya kepala sekolah itu memberikan sosialisasi pada seluruh warga, tidak hanya guru termasuk karyawan warga sekolah. Jadi gini Pak ya, jadi sebelumnya setelah mengidentifikasi berarti harus ada mengambil kebijakan setelah mengetahui apakah ini telematika atau bukan moral. Ya betul, jadi mengidentifikasi dulu. Kalau itu memang tak siap misalkan dan fardu kifayah, maka harus lihat jadwal. Guru tadi itu ada kepentingan besok, dia itu mengajar jam pertama sampai jam keempat saja kan, jam kelima kan masih bisa memungkinkan untuk tak siap atau besok harinya atau malam harinya, sehingga kepala sekolah harus menentukan bahwa tidak boleh berangkat, tidak boleh izin, bapak harus ngajar dulu. Tak siap nanti pada waktu tersebut bapak izinkan, seperti itu. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan kita sebagai ASN untuk meninggalkan anak-anak begitu saja. Sehingga kita harus bisa membedakan dilema etika dengan dilema apa tadi? Kemudian yang kedua Pak, bagaimana Bapak selama ini menjalankan keputusan jika kasus yang dialami atau masalah yang dialami itu adalah mempunyai dua nilai kebenaran, dua kepentingan yang sama-sama benar. Bapak gimana mengambil keputusannya kalau ini ada dua yang sama-sama benar? Ya, inilah kita sebagai pimpinan top manajer di sekolah memang harus punya pegangan yang kuat. Kita harus punya dasar-dasar yang kuat tentang regulasi pemerintah. Di atas kita kan ada, kalau di dunia pendidikan adalah cabang dinas, gitu. Cabang dinas di atasnya injunya adalah Dinas Provinsi Jawa Timur, gitu. Nah, contoh hal yang sudah menjadi peraturan pemerintah adalah ibadah umroh itu disyaratkan, direkomendasikan pada saat itu, ya toh? Karena kita ini kadang-kadang punya saudara yang lebih kaya, sehingga mereka mengajak kita umroh pada saat jam efektif. Karena dulu seandainya ada umroh pada saat jam efektif, kepala sekolah harus pegang aturan tadi bahwa umroh dilaksanakan 1 tahun 2 kali pada saat liburan semester. Nah, kepala sekolah harus mengacu kepada dasar-dasar pemerintah, undang-undang, atau yang biasanya itu dari gubernur juga turun. Kita arahkan rasional aja, jadi jangan sampai kita punya pendekatan konflik ya, manajerial konflik. Sebagai kepala sekolah sekarang ini hindari manajerial konflik Bapak Ibu, supaya panjenengan bisa tidur, bisa nyaman hidup. Kalau panjenengan memecahkan masalah menggunakan manajerial konflik, kamu harus bicara sedikit, tapi panjenengan selalu ngencing kepada anak buah, akhirnya mereka tidak taat pada kita. Arahkan secara rasional, umroh itu hukumnya apa? Kepala sekolah jangan menjawab dulu sebelum dia menjawab. Tanya kepada dia, umroh itu kucing guys, sekarang dibalik supaya dia paham gitu loh. Jadi biar tidak tersudut kepada seorang pemimpin. Kita nggak perlu menjawab sebagai pimpinan. Jangan seolah-olah kita nanti yang pintar. Buatlah mereka jadi pintar dan sadar dengan sendirinya. Menuntun. Ya, seorang pemimpin di era sekarang, panjenengan semua harus punya dasar yang kuat, kemudian beranalogi yang panjang sehingga anak buah itu tidak dendam kepada seorang pemimpin. Dialah yang akan menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang rasional. Itulah yang mungkin balis. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin dari yang lain? Baik, saya menyambung apa yang menjadi topik wawancara pada malam ini terkait dengan dilema etika ini. Bapak selaku kepala sekolah yang sudah berpengalaman sering menemukan, tadi sudah disampaikan beberapa contoh kasus bagaimana dilema etika yang Bapak selesaikan di sekolah ini.
atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan ketika menemukan masalah dilema etika ini sehingga pada akhirnya Bapak memutuskan itu langkah-langkahnya seperti apa? Ya, baik. Harus kita miliki itu prosedur dalam rangka pembinaan pada teman-teman. Yang pertama adalah seorang kepala sekolah itu jangan bosan-bosannya sosialisasi. Ya, pertama adalah sosialisasi. Apa yang akan dilakukan pimpinan jika ada anak buah akan melakukan ini, itu, dan sebagainya. Ini perlu adanya sosialisasi. Jangan di awal tahun. Pertama adalah sering sosialisasi. Yang kedua adalah jika menemukan hal-hal seperti itu adalah teguran lisan. Tapi kepala sekolah memang harus sering berada di lapangan sehingga ketika bel masuk itu kepala sekolah seharusnya ngecek semua kelas. Jangan percaya pada aplikasi yang terkini. Sekarang kan ada CCTV, kemudian ada aplikasi yang bekerja sama dengan siswa dan guru dan sebagainya. Jangan percaya itu. Ya, kita harus menyebarlah dengan anak, dengan guru-guru di kelas itu masuk izin untuk melakukan diskusi ringan kepada guru-guru. Tapi ketika ada kendala, guru terlambat, guru merokok, guru tidak masuk kelas, maka yang panjenengan lakukan adalah teguran lisan. Berapa kali teguran lisan ini? Ya memang bervariasi. Dibatasi saja 3 kali cukup. Kalau guru itu sering kali 3 kali terlambat, setengah jam, yang rugikan anak-anak. Seorang kepala sekolah harus melakukan teguran lisan. Tidak mempan, maka teguran secara tertulis. Hati-hati loh. Ngajar di sekolah manapun, di pinggiran, di kota, di sekolah favorit harus sama perilaku panjenengan kepada teman-teman kita di guru itu. Teguran lisan masih belum selesai, maka dipanggil secara tertulis. Secara tertulis ini sudah panggil secara tertulis, disuruh menghadap terjadwal, waktunya ditentukan, terjadwal, waktunya ditentukan, kemudian tampaknya juga khusus dengan di publik. Bapak Ibu harus di tempat yang khusus, mungkin di ruang kepala sekolah dan seterusnya. Sodorkan BAP, ya toh, berita acara, ya seperti itulah, bener. Terus yang nulis siapa Bapak? Beliau yang menulis berdasarkan tadi itu teguran lisan, kapan waktunya dan seterusnya, tertulis dan seterusnya. Tulis di BAP. BAP ini akan dikirim, atasan kita akan capdik. Kalau pembinaan sudah tidak bisa, maka kita jangan berikan sanksi dulu Bapak Ibu, tapi kita akan proses ke atasan kita ke capdik. Gitu ya. Tapi ini secara internal, secara rahasia, jangan dikirim ke capdik, karena itu adalah aset panjenengan. Sekali lagi, mereka itu aset panjenengan. Bapak Ibu melakukan pembinaan ya seperti apa yang saya katakan tadi. BAP harus dibuat, seolah-olah letak sambal. Tapi sebaliknya kalau panjenengan tidak menggunakan prosedur seperti itu, akan berantakan semua. Jadi prosedur itu saya kira. Pertanyaan saya selanjutnya Pak, Ya. ini terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif? Jadi hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif terkait dengan penanganan kasus dilema etika ini sehingga nanti berakhir pada keputusan yang sama-sama win-win solution. Ini pertanyaan yang paling sulit Ya. karena tidak semua orang bisa melaksanakan. Maka seorang
kepala sekolah yang paling efektif adalah menjadi tauladan. Pagi harus datang sebelum anak-anak dan guru datang. Pulang belakang, ketika pulang anak-anak biar pulang dulu, guru pulang dulu, maka kepala sekolah baru pulang. Ini sangat efektif sekali. Ya dong? Ketika guru mengajar, bapak kepala sekolah juga harus memberikan contoh. Dia juga kan learning, gitu. Dia pembelajaran juga. Mereka harus aktif terlibat di dalam pembelajaran melalui supervisi. Setiap semester panjenengan harus melaksanakan supervisi, sehingga 1 tahun itu paling tidak ada 2 kali. Kalau Pak Jan ini istilahnya bukan suka supervisi, tapi senangnya saya memang masuk ke anak-anak, masuk ke guru-guru dalam rangka nyalindo. Nah, itulah Pak Andi yang saya katakan bahwa dilema etika itu memang kita harus berikan teladan-teladan cara-cara efektif selain prosedur-prosedur tadi yang sudah saya sampaikan. Baik Pak, menyambung pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Muji terkait dengan prosedur ketika pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang ada di dilema etika. Di sini pertanyaan selanjutnya itu tentang di dalam konteks pendidikan, ketika selaku pemimpin itu tentunya mengalami sebuah tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan ketika kasus-kasus tersebut itu ada dilema etika. Tantangan apa yang Bapak alami selama ini? Contoh kasus ya, saya itu menangani perceraian hampir 3 kali. Ini tantangan besar dan berat buat saya, karena siapapun tidak ingin punya pengalaman seperti itu. Kepala sekolah nggak punya pengalaman seperti itu. Apa jawaban saya? Ini sulit sekali. Tapi sebagai kepala sekolah yang bijak, bahwa kita harus adil di dalam memberikan keputusan, walaupun itu sangat-sangat sulit sekali. Yang sekiranya bisa memberikan jalan tengah, bagaimana dia bahagia dan yang lain juga bahagia. Saya kembali kepada aturan, seorang kepala sekolah tetap harus mengutamakan kepentingan keluarga. Ini kasus-kasus yang pernah saya hadapi dengan berat sekali saya katakan, karena saya tidak punya pengalaman apapun, hanya aturan yang saya pegang. Alhamdulillah Bapak Ibu, dia mungkin mendapatkan hidayah dari Allah, ya toh. Selain juga saya rutin melaksanakan pembinaan, tidak terjadi perceraian. Jadi setiap kasus tantangannya memang beragam. Ya, yang paling berat adalah kasus-kasus yang memang belum kita hadapi. Ketika panjenengan menghadapi kasus-kasus yang belum dihadapi itu, maka regulasi yang dipakai. Termasuk ketika kasus itu dilema etika yang berkaitan dengan siswa ya Pak? Otomatis terkait dengan siswa juga itu sama diberlakukan sama. Untuk selanjutnya ketika penanganan kasus dilema etika ini, apakah Bapak punya tempat jadwal sendiri gitu Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan guru atau dengan siswa, itu ada schedule-nya atau ada ruangan tersendiri gitu? Ya, harus, karena itu terkait dengan privasi yang memang kita harus menjaga hak-hak orang. Setiap guru, setiap karyawan, hak itu harus dijaga. Yang dijaga adalah kepala sekolah. Ke istri kepala sekolah pun tidak harus diceritakan, karena punya hak-hak, maka kepala sekolah harus punya tempat dan waktu dan terjaga ketika di dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini yang sekiranya publik dan temannya tidak ada yang tahu. Otomatis kepala sekolah itu harus pandai-pandai tip selamanya. Karena kasus itu ketika saya jadi guru, ada anak saya kebetulan wali kelas, dia itu mencuri uangnya
temannya 1 juta, dan saya berjanji saya tidak akan membongkar siapapun yang mencuri, tapi saya yakin yang mencuri adalah teman satu kelas. Akhirnya anak itu setelah diam-diam menyadari dan bilang pada saya ngambil. Karena apa? Satu, karena kita menjamin bahwa rahasia. Nanti kalau boleh disimpulkan, ketika mengalami penanganan kasus yang ada di daerah etika, prosedur yang Bapak lakukan itu ada jadwal tersendiri Ya. untuk mengklarifikasi kebenaran. Kemudian bentuknya seperti apa? Apakah seperti semacam coaching atau sharing atau klarifikasinya itu? Iya, saya lebih suka ini diskusi ringan, gitu. Dari diskusi ringan orang akan merasa nyaman. Kalau diskusi ringan bahwa tidak ada tekanan-tekanan dari pihak pemerintah, kita kan kepala sekolah dari pihak pemerintah untuk menakut-nakuti, mengancam dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak. Pak, saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Seni. Adakah seseorang atau yang membantu Pak Seni dalam mengambil keputusan dalam dirinya? Faktor-faktor Faktor-faktor yang membantu Pak Seni Oh, dalam iya. pengambilan keputusan. ya. Yang pertama adalah data. Saya di dalam mengambil keputusan harus berbasis data. Jadi bukan karena mendengar dari orang lain, gitu, yang kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi data ini paling utama. Sehingga memang cukup lama Nur karena data, maka cukup mungkin 3-4 hari lah untuk mendukung saya di dalam mengambil keputusan. Saya yakin kalau datanya valid, datanya benar, saya tidak akan salah mengambil keputusan. Nah, saya yakin dengan kesadaran diri dia akan tergugah dengan sendirinya. Jadi kepala sekolah tidak perlu harus ambil campur, ambil sikap keras kepada yang bersangkutan. Itulah cara-cara penyelesaian yang sekiranya bijaklah sebagai kepala sekolah. Kira-kira dari perbincangan teman-teman tadi, apa yang bisa dipetik oleh Pak Zaini dalam pengambilan keputusan bersama etika? Ya, saya hanya sedikit yang saya berikan contoh-contoh ya. Saya berharap panjenengan sudah punya passion untuk menjadi pemimpin nanti. Satu adalah punya karakter yang baik, kemudian berperilaku, kemudian berwawasan yang terus-menerus. Ini yang harus panjenengan pegang. Sehingga kami berharap bahwa dengan diskusi ringan ini atau percakapan kita juga mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru, teman-teman, kolega panjenengan ketika di lapangan terjadi seperti yang kita bicarakan seperti ini. Karena kekuatan yang sebenarnya yang besar itu bukan berada di seorang pemimpin, bukan harus sekalian. Kekuatan yang besar di lembaga itu adalah hampir 80% orang yang selalu bersugesti positif. Ketika ada 20% yang bersugesti negatif, itu akan kalah dengan sendirinya. Makanya Bapak berharap panjenengan ada 4 calon pemimpin. Ketika ada rekan-rekan yang kadang-kadang sedikit belok, ya sedikit melanggar, maka panjenengan hak untuk mengingatkan mereka dengan cara dan gaya yang sekiranya tidak menyakitkan. Ingatkan bahwa itu adalah kewajiban kita. Saya kira itu benar. Ya, baik Pak. Jadi dari semua rekan dalam tempat ini, kami berdua dari SMA 1 dan kemudian maupun dari SMA 2 sudah menyampaikan beberapa pertanyaan, menggali informasi dan pengalaman dari Pak Zaini yang sudah lama sebagai kepala sekolah. Dari semua itu telah kami terima dan kemudian akan menjadi pengalaman kami juga di depannya terkait
dengan pengambilan keputusan yang berbasisnya nilai kebajikan. Mungkin itu Pak, terima kasih atas kesempatan sediaan waktunya Bapak Zaini sebagai Kepala SMA Negeri 1 Probolinggo memberikan jawaban atas pertanyaan kami. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bu Eti, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Kami dari calon guru penggerak angkatan 6 Kota Probolinggo. Di sini kami ingin sharing bagaimana panjenengan selaku kepala sekolah itu mengambil sebuah keputusan. Di sini kami ingin belajar dari panjenengan ketika kepala sekolah itu melakukan sebuah keputusan yang di dalamnya itu ada dilema karena ada kepentingan yang sama-sama benar. Nah, nanti kami ingin panjenengan memberikan wawasan kepada kami tentang hal tersebut. Kami awali di sini bagaimana Ibu sebagai seorang kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini dan di dalamnya terdapat dilema etika ataupun rujukan moral. Terima kasih Bu Ida. Tentunya dalam kehidupan bersosial itu pasti ada permasalahan yang muncul. Terkadang permasalahan yang muncul itu membuat hati kita tuh terbelah. Namun dalam hal ini saya selaku kepala sekolah akan selalu mengajak mitra, diantaranya adalah para waka dan para bapak ibu guru untuk yang pertama kali menganalisis permasalahan yang berada di depan kita. Kemudian setelah kita menganalisis, tentunya mengenali permasalahan itu, sehingga kita nantinya akan membuat suatu keputusan itu sudah sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Sehingga dengan demikian saya tidak akan berpikir sendiri, tidak akan memutuskan sendiri, tetapi berkolaborasi dengan semua pihak. Tentunya juga saya harus berkomunikasi, koordinasi dengan atasan. Itu penting, sangat penting. Jadi komunikasi dengan atasan, seandainya permasalahan itu tidak bisa diatasi sendiri, maka kita wajib sifatnya untuk mengkomunikasikan. Sekiranya ketika panjenengan melaksanakan pengambilan keputusan itu dengan di dalamnya terutama kasus-kasus yang ada dilema etikanya yang sama-sama benarnya, nah ini ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan tersebut? Gini, kami akan membuat skala prioritas. Skala prioritas permasalahan yang harus didahulukan itu yang mana. Kemudian dari segi peruntukan ke depannya, baik itu untuk orang yang bersangkutan ataupun kepada lembaga yang berefek terhadap pekerjaan atau mungkin karena kita di dunia pendidikan terhadap karir anak ke depannya. Sehingga dengan demikian berdasarkan skala prioritas tersebut itu sekali lagi tidak bisa diputuskan sendiri, tetapi tetap harus berkolaborasi. Gitu. Di intinya itu adalah berkolaborasi. Pemimpin tidak sendirian memutuskan segala sesuatunya, tetapi pemimpin di dalamnya terdapat mitra-mitra yang bisa diajak untuk berkolaborasi, sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang secara sebaik-baiknya didasarkan atas pertimbangan segala hal. Di situ. Terima kasih. Dilanjut dengan Ibu. Baik Bu, saya melanjutkan dari Ida. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan? Ya, yang pertama menganalisis masalah dulu, kemudian mengelompokkan permasalahannya, kemudian yang ketiga mencari jalan keluar dengan meminta bantuan segala pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Yang keempat, mereduksi dari segala permasalahan yang ada. Baru langkah terakhir itu memutuskan.
sehingga tidak segala ada permasalahan langsung disikapi begitu serta-merta, tetapi harus direduksi dulu, nanti istilahnya win-win solutionnya itu seperti apa, sehingga permasalahan itu baik untuk semua. Berikutnya itu kira-kira ya dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini gimana? Begini, terkadang kita dalam hidup itu menyikapi yang benar itu tidak selalu dipandang benar, gitu. Sehingga dari kita penyikapan suatu masalah yang sebetulnya benar dan kita akan mendudukkan permasalahan itu benar, itu perlu tenaga yang luar biasa, bantuan dari segala pihak untuk bisa dikomunikasikan bahwa hal-hal itu yang benar. Sehingga dengan demikian kata kuncinya hanya satu, komunikasi. Komunikasi baik dari yang bermasalah ataupun pihak-pihak lain yang kita jadikan sebuah pertimbangan yang nantinya akan dijadikan sebuah keputusan. Mohon izin Bu Erni, Ibu sebagai kepala sekolah untuk sangat sering dihadapkan pada sebuah permasalahan atau kasus yang di dalamnya ada sebuah dilema etika. Yang menjadi pertanyaan saya, Ibu, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan yang di dalamnya itu ada hal-hal dilema etika itu? Gini, kalau tantangan itu hanya ada dua, yaitu keputusan itu berterima atau keputusan itu ditolak. Hanya ada dua. Sehingga kalau keputusan berterima berarti ending akhirnya itu happy ending. Namun kalau keputusan yang tertolak itu maka harus kita satu, introspeksi diri dulu. Bukan kita menuntut orang lain untuk introspeksi, tapi introspeksi diri dulu. Apakah kita pada saat menganalisis suatu permasalahan yang ada di depan itu sudah benar sesuai porsinya? Apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada? Kemudian apakah kita sudah mempertimbangkan risiko-risiko yang diakibatkan dari pengambilan keputusan tersebut? Intinya tantangannya adalah bagaimana supaya keputusan yang diambil itu bisa melegakan semua pihak. Ya. Jadi win-win solution. Ya, yang paling utama di situ ditunjang dengan komunikasi yang baik. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu Erni, ketika Ibu dipertemukan atau dihadapkan pada permasalahan atau sebuah kasus yang di dalamnya ada dilema etika, untuk menyelesaikannya apakah Ibu punya jadwal-jadwal tertentu atau dieksekusi atau diselesaikan saat itu? Ya, gini, permasalahan itu jelas datangnya tidak bisa disetting. Betul. Nah, sehingga sebagai seorang pemimpin itu harus siap dalam situasi apapun. Sehingga planning seperti itu, kalau permasalahan itu sudah bisa terbaca sejak tahun pelajaran awal, maka itu harus dilakukan analisis, sintesis, dan kemungkinan pemecahannya. Namun apabila permasalahan yang sifatnya insidental, maka bagi saya, prinsip saya tidak sendiri. Saya ada atasan saya yang bisa untuk diajak berkomunikasi, untuk diajak bagaimana memecahkan, dan juga teman-teman guru, teman-teman pakar, bahkan juga pihak-pihak yang bisa diajak untuk ikut memecahkan dari permasalahan itu. Sehingga tergantung dari permasalahan itu, kalau sudah bisa diprediksi jauh-jauh maka timeline-nya itu harus dibuat terlebih dahulu. Tapi kalau permasalahan itu datangnya suddenly, insidental, maka harus secara kritis, reaktif, dan sekali lagi komunikasi yang baik sehingga permasalahan itu segera bisa diselesaikan dan tidak ditunda-tunda. Mungkin pertanyaan selanjutnya tadi saya sampaikan sebetulnya, cuma ini mungkin ada hal yang penting, mungkin faktor seseorang
apa saja yang dikontrol itu mudah dalam mengambil keputusan yang mungkin selama ini dirasakan. Gini Bapak, bagi seorang pemimpin, optimis itu harus. Namun dengan optimis ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa memutuskan sendiri. Maka sekali lagi saya membahasakan tadi adalah mitra. Mitra itu terdekat bagi kepala sekolah adalah waka. Waka diajak ngomong. Pimpinan itu juga harus mendapat pelaporan. Kalau seandainya masalah itu begitu krusial yang tidak bisa ditangani oleh lembaga, maka kami juga harus meminta rekomendasi, bantuan ataupun advis dari pihak atasan. Sehingga dengan demikian memang kepala sekolah hanya ada satu, namun yang bekerja membantu itu adalah begitu banyak. Kami menganggap di sini ada 56 personil tenaga dewasa. Itu adalah kekuatan saya yang bisa kami ajak kerjasama untuk memecahkan masalah. Kira pembelajaran apa yang Ibu ambil selama menjadi sebagai pimpinan kepala sekolah selama ini dengan keputusan yang ada bimbingannya, pembelajaran apa yang kira-kira ini didapatkan selama ini? Ya, jadi saya bisa menarik kesimpulan setelah mengambil keputusan-keputusan katakanlah yang bersifat terkadang bertentangan dengan hati nurani. Nah, tapi itu harus diputuskan. Itu yang pertama, saya lebih terdorong untuk satu, mendekatkan diri kepada pencipta saya. Itu satu. Jadi segi transendental saya itu lebih saya hidupkan kembali. Dan yang kedua, saya lebih akan bisa mengambil hikmahnya bahwa saya tidak bisa hidup sendiri, sehingga saya akan lebih menghargai mitra-mitra di sekolah saya, Bapak Ibu guru, waka, semuanya saja. Kemudian yang ketiga, saya lebih bisa disiplin. Karena apa? Dengan disiplin ini permasalahan awal yang terkadang sudah bisa saya tengarai, itu saya bisa berancang-ancang timeline yang harus saya lakukan, maka harus saya segera eksekusi sehingga permasalahan itu tidak bisa berlanjut-lanjut kemana-mana. Terus kemudian yang ketiga, segi sosial saya semakin terasa dengan merasakan permasalahan yang ada tersebut, sehingga saya mengibaratkan seandainya saya terkena masalah yang sama seperti itu, apa yang harus saya perbuat? Sehingga dengan demikian saya lebih satu, kalau bisa itu bisa lebih merangkul, mengayomi, mengasihi, dan juga satu hal, membijaksanai itu garis-garis besarnya. Karena suatu kebijaksanaan itu terkadang menjadi kunci utama untuk penyelesaian permasalahan. Kira-kira pembelajaran. Terima kasih ya. Saya ucapkan selamat kepada Bu Ida, Bu Nur, Pak Polis, Pak Muji. Semoga menjadi guru penggerak yang betul-betul bisa menggerakkan dari seluruh aspek kehidupan yang nantinya untuk bisa membawa pendidikan di Indonesia ini bisa lebih maju lagi dan bisa lebih progres. Terima kasih Bu Erni atas waktu yang diberikan, banyak pengalaman yang kami dapatkan di sini terkait dengan pengambilan keputusan yang memang terkadang banyak dilema etikanya di dalamnya. Ternyata keputusan yang kita ambil itu bermuara pada nilai-nilai kebajikan yang tentunya berpihak kepada murid yang membahagiakan semua orang. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kita akhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Hakam selaku Kepala SMA Negeri 4 Probolinggo dan rekan kami Pak Eko Marta
Mohon izin Pak Hakam, hari ini bersilaturahim di tempat panjenengan terkait dengan tugas kami selaku CGP Angkatan 6 dari Kota Probolinggo. Nah, pada modul 3 ini kami mendapatkan penugasan mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan. Nah, kami di sini ingin diajari, ingin pendapat panjenengan, ingin sharing dengan panjenengan bagaimana Bapak selaku pimpinan selama ini memutuskan atau mengambil keputusan yang terkait dengan kasus-kasus yang ada dilema etika. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan ini. Nah, ketika Bapak sebagai seorang pemimpin, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam sebuah komunitas sekolah ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ida dan Pak Eko, calon guru penggerak angkatan ke-6. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan ini untuk berbagi pengalaman. Memang dalam kehidupan sehari-hari di dunia pendidikan khususnya, baik itu di lingkungan tenaga kependidikan, di lingkungan tenaga pendidik, di lingkungan peserta didik, memang sering terjadi yang disebut dengan dilematika. Nah, bagaimana untuk mengidentifikasinya? Tentunya yang pertama yang dilakukan adalah kita harus sering ikut di dalam setiap kegiatan. Ikut sering apabila ada Bapak Ibu guru atau peserta didik ya lagi nongkrong, sekali-sekali memang kita harus. Dan yang kedua, perlu adanya semacam komunikasi informasi lewat beberapa kegiatan seperti pembinaan. Nah, di kegiatan pembinaan itu sering muncul apa yang disampaikan oleh kepala sekolah. Kadang-kadang ada dua tanggapan, baik oleh tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan. Dua hal itu sebetulnya ya sama-sama baik. Hanya saja yang perlu diterapkan terlebih dulu sebagai decision maker, sebagai penentu kebijakan, maka yang pertama yang harus kita lihat adalah sesuai nggak dengan aturan. Yang pertama. Yang kedua, apa pengaruhnya bagi kedua sisi. Jadi kalau misalkan saya menentukan yang pertama, kira-kira apa pengaruhnya bagi yang pertama dan apa pengaruhnya bagi yang kedua? Ternyata di situ, termasuk di situ adalah pengaruh positif dan negatifnya. Maka dari itu kita harus menyelami dulu. Jadi setelah kita menentukan dengan petunjuk, dengan aturan, dan kemudian dengan tentunya adat yang ada di lingkungan itu sendiri, masing-masing lembaga itu kan biasanya ada budaya sekolah yang berbeda. Nah, di situ kita menentukan. Nah, kemudian sebelum kita pastikan, maka sekali waktu kita perlu ada ajak bicara di antara dua kubu ini, ya sama-sama benar. Tapi paling tidak dari kebenaran yang disampaikan menurutnya itu pasti ada alasan. Nah, dari alasan itulah maka kita ambil satu keputusan. Setelah itu baru kedua pihak itu, kalau memang kedua pihak itu perorangan, ya kedua pihak itu kita hadirkan, kita ajak omong bersama, kita sampaikan, ini loh seharusnya, ini loh sebetulnya dari apa yang disampaikan oleh jenengan memang sama-sama betul. Mari kita tentukan, karena tidak mungkin keduanya harus dikerjakan. Nah, kalau ternyata perbedaan itu kelompok bukan perorangan,
maka itu pun harus disampaikan secara umum pada saat pembinaan atau pada saat pemberian informasi dari kepala sekolah kepada semua pihak. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian mungkin secara garis besar tadi Bapak sudah menyampaikan ketika panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar itu, bagaimana Bapak lebih teknis menjalankan keputusan tersebut? Memang keputusan untuk dilematik itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, ada satu keputusan yang memang harus segera. Maka itu ada yang urgen, ya, ada yang bisa ditunda. Nah, dari situ dilihat kepentingannya. Misalkan pada saat itu ada rapat pembinaan. Nah, di satu sisi saya harus mengajar dulu. Ya, mana yang harus dilakukan? Rapat dulu, sementara anak-anak ditinggal. Nah, maka dari itu di satu sisi kepala sekolah, karena pada saat itu ada informasi yang mendesak, maka harus segera disampaikan. Kita mengambil waktu tercepat di jam pertama, ya, tapi Bapak Ibu guru untuk masuk ke kelas dulu untuk memberikan tugas. Dan kepala sekolah tidak boleh berlama-lama untuk menyampaikan informasi. Nah, itu untuk menghindari dua hal. Yang satu itu informasi penting, yang kedua adalah mengajar itu harus didahulukan. Nah, itu yang harus dilakukan. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang sudah biasa panjenengan lakukan selama ini terkait hal tersebut? Ya, kalau yang jangka pendek tadinya memang sepertinya tidak ada prosedur ya, karena memang spontan harus menyampaikan. Kalau mungkin yang terkait, tapi yang terkait jangka panjang mungkin seperti hal tadi bisa dialihkan. Kalau ini informasi tidak mendesak tetapi butuh untuk disampaikan dan untuk kebaikan sekolah, maka diatur untuk berikutnya. Nah, maka itu yang pertama kami punya tim pengemban sekolah. Maka itu kita koordinasi dulu dengan tim. Ini bagaimana enaknya. Nah, kita cari solusinya. Nah, kadang-kadang ada solusi begini, sama-sama memakan waktu, yang lebih baik anak-anak dimasukkan berikutnya, sehingga anak-anak tidak pembelajaran itu tidak dilaksanakan dengan ditinggal begitu saja, tetapi rapat dulu kira-kira 1 jam 2 jam, maka yang seharusnya masuk jam 7 maka peserta didik dimasukkan jam 9, sehingga begitu anak-anak datang rapat sudah selesai dan segera Bapak Ibu guru untuk mendampingi pembelajaran. Nah, itu teknis yang dilakukan. Jadi tentunya harus berkoordinasi dengan tim pengembang. Ya, berarti ada tim untuk menyelesaikan pengambilan keputusan. Jadi kepala sekolah bukan satu-satunya penentu kebijakan. Berarti ada pihak yang harus ada masukan. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang ada kasus dilema etikanya itu, Pak? Ya, hal-hal yang efektif tadi tentunya kalau itu perorangan kita komunikasi secara perorangan dulu, baru diselesaikan berdua bertiga dengan saya. Tapi kalau dengan kelompok maka saya harus mencari informasi dulu. Ya, jadi apa alasannya, ya, apa keuntungan dan kerugiannya. Nah, dari situlah maka kita kumpulkan lagi, kita koordinasi lagi, karena memang koordinasi itu memang satu-satunya menurut kami satu-satunya langkah yang paling baik untuk menyelesaikan satu masalah. Karena kepala sekolah tadi disampaikan bukan satu-satunya pembuat kebijakan. Memang decision makernya kepala sekolah, tetapi karena sekolah ini bukan miliknya kepala sekolah, milik bersama, supaya yang ada warga yang ada di sekolah tersebut bisa melaksanakan apa yang diputuskan, maka tentunya paling tidak harus ada perwakilan ya, untuk
menyampaikan hal-hal yang perlu diputuskan bersama. Itu langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Baru setelah ada keputusan kita kumpulkan dan disampaikan secara bersama. Sehingga menjadi keputusan bersama ya Pak. Ya, terima kasih Pak Hakam, mungkin itu dari saya. Monggo Pak Hakam bisa dilanjut. Ya, terima kasih banyak Bu Umi dari SMA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, saya sudah kenal soalnya. Jadi saya Eko Marta dari JGP dari SMA 4, mau melanjutkan pertanyaan terkait dengan dilema etika Pak. Yang pertama ini terkait tantangan Pak. Jadi tantangan apa saja yang paling banyak muncul dalam kasus dilema etika yang sering Pak Hakam temui Pak? Jadi tantangan yang sering banyak ditemukan ini intinya Pak. Ya, terima kasih Pak Eko. Kalau dalam pembelajaran itu yang paling banyak adalah tantangan yang paling banyak adalah tentang penentuan penilaian. Jadi meskipun sudah ada petunjuk yang jelas, tapi ternyata masih banyak yang tidak melaksanakan sesuai dengan petunjuk. Apakah yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru itu salah? Tidak. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau saya lihat yang bersangkutan memahami petunjuk itu yang salah. Ya. Bukan yang dilakukan yang salah, tetapi memahaminya. Ya. Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan itu menurutnya saya sudah sesuai dengan petunjuk. Yang satu ini sudah sesuai dengan petunjuk. Nah, pada saat menemukan dua hal itu, ya, memang kalau kita lihat dengan petunjuk itu memang sepertinya abu-abu, gitu. Karena memang khususnya untuk kurikulum sekolah penggerak itu kan contoh sebelumnya tidak ada. Nah, khususnya bagi angkatan yang pertama di sekolah penggerak itu memang contoh tidak ada, sehingga masing-masing banyak yang ngeramesi. Nah, maka dari itu tentunya ini tantangan buat saya. Untuk apa? Pertama, saya harus memahami petunjuknya dulu. Yang kedua, saya harus konsultasi dengan tentunya orang-orang yang paham. Nah, di sini yang berkaitan dengan sekolah penggerak, dengan pembelajaran tentunya ada pembimbing, ya, tim ahli, sehingga saya terus berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Nah, dari situlah baru setelah ketemu filosofinya seperti apa, baru dikumpulkan dan kemudian diadakan semacam workshop dan pelatihan. Seharusnya penilaian itu seperti ini. Nah, langkah selanjutnya baru dikontrol melalui supervisi. Ya, dikontrol melalui supervisi. Jadi itu Pak Eko. Terima kasih. Tantangan yang lain itu yang berkaitan dengan penanganan siswa. Di satu sisi guru mengatakan kan sudah ada tim tatip. Nah, di satu sisi tim tatip tidak akan mungkin menangani semua itu. Nah, kepala sekolah sudah menyampaikan bahwa urusan tata tertib itu adalah urusan semua warga. Hanya saja yang bertanggung jawab adalah tim. Nah, ternyata ini banyak yang ogah untuk mengikuti. Nah, dari situlah tantangan terberat untuk menangani siswa dari kepala sekolah adalah harus sering melakukan pembinaan. Dan sekolah harus memberikan teladan dan contoh ikut menangani. Sehingga dengan demikian ya paling tidak akan jadi contoh oleh Bapak Ibu guru. Oh, ternyata bukan tim tatip saja yang melaksanakannya. Jadi teladan itu yang paling penting. Jadi kesimpulannya ini terkait dengan peraturan dan pemahaman tentang peraturan yang pertama, yang kedua
proporsi tugas dengan tugas tambahan. Ini masalah yang menjadi tantangan. Kemudian yang berikutnya Pak, ini terkait dengan penyelesaian eksekusinya Pak. Ini jika sudah memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, ini apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal waktu khusus atau bentuk prosedur khusus? Ini mungkin ada hubungannya sedikit dengan pertanyaan Bu Umi tadi. Jadi terkait dengan waktu dan tempat, apakah langsung atau ada waktu khusus gitu Pak? Pak Eko dan juga memang seharusnya secara administratif itu memang harus tertulis, tapi mungkin kekurangan saya secara administratif. Jadi setiap apa yang terjadi itu biasanya saya hanya menulis, oh ini masalahnya apa. Jadi lini masa itu saya belum pernah bahwa oh ini nanti tanggal sekian harus dari dilematika itu etika itu misalkan saya harus memanggil orang ini tanggal sekian, itu belum pernah. Biasanya yang saya lakukan begitu tidak ada masalah, kemudian saya sudah punya solusinya, maka langsung saya cari yang bersangkutan. Berarti sesegera mungkin ya? Sesegera mungkin. Secepatnya. Ya, secepat mungkin, karena memang tidak hal-hal seperti itu memang tidak bisa itu dari mudah, sehingga saya tidak punya jadwal tertentu untuk hal seperti itu. Tapi untuk yang berkaitan dengan pembinaan biasanya, oh setiap bulan tanggal sekian tentang ini, bulan berikutnya tentang ini, itu pembinaan, tapi bukan masalah dilema etika. Ya, tapi yang dilema etika itu biasanya yang muncul ini maka sesegera mungkin, kalau perorangan segera, tapi kalau kelompok baru kita cari ini, kita tentukan kira-kira waktunya kapan. Baik, jadi intinya sesegera mungkin agar segera diselesaikan, gitu Pak. Iya. Dan berjadwal untuk kegiatan yang rutin seperti rapat dinas. Baik, yang berikutnya Pak Kang, ini terkait dengan hal-hal yang mempermudah atau seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Pak Hakam dalam menyelesaikan kasus dilema etika, seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah. Ya, ada alat yang membantu. Salah satunya adalah biasanya teman-teman itu muncul permasalahan itu di media sosial. Nah, dari situ permasalahan muncul. Nah, dari situ segera mungkin mempermudah saya tahu, mempermudah saya memahami bahwa yang bersangkutan itu kalau ini muncul dengan versi yang beda. Nah, dari situ itu salah satu alat yang mempermudah saya untuk mengetahui. Ya. Kalau untuk mengatasinya, ya itu tadi. Saya punya, katakanlah saya dari orang sosial, saya punya latar belakang bagaimana sosialisasi, sehingga saya belum pernah merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan siapapun, ya. Sehingga mungkin dasar ilmu sosial itu yang membantu saya. Jadi satu dari media, yang kedua dari ilmu sosial yang dimiliki, bagaimana proses sosialisasi. Yang ketiga antara lain adalah teman-teman sendiri. Dari teman-teman itu kalau masalahnya di Bapak Ibu guru, ya. Jadi ada teman-teman yang khususnya tim pengembang yang biasanya kalau ada masalah segera menyampaikan. Karena seorang pimpinan itu yang pertama adalah harus lebih banyak mendengar. Ya. Setelah mendengar baru diresapi, baru diucapkan dengan satu keputusan. Yang terakhir, pertanyaan terakhir Pak. Pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika?
Jadi pembelajaran yang didapat Pak dari membuat keputusan. Yang pertama yang saya peroleh dari dilema etika yang sering terjadi, kita paham bahwa setiap manusia itu punya prinsip yang berbeda, ya. Punya prinsip yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda, ya. Jadi punya persepsi yang berbeda. Nah, perbedaan itu yang kemudian memperkuat saya. Bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada itu supaya tetap kokoh, tidak tercerai-berai, sehingga dari apa yang pernah terjadi baik dari siswa ataupun dari guru, hal seperti itu memang sering terjadi. Kenapa? Karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari kebiasaan yang berbeda. Nah, dari perbedaan-perbedaan itulah maka ya tentunya kita harus lebih banyak membaca juga yang berkaitan dengan ya psikologi orang tua, psikologi anak. Dari situ antara lain kita bisa mencari solusi terbaik supaya perbedaan-perbedaan yang ada itu bisa berjalan seiring dengan yang lain. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi itu yang saya petik, Pak. Jadi dilematika itu buat saya justru membuat saya tidak kesepian. Ya. Jadi saya tidak bayangkan kalau semua itu tertib, mungkin saya duduk nyaman. Gitu. Ya. Tidak inovatif. Tidak. Saya duduk nyaman dan duduk nyaman di dalam ini malah saya nggak kerasan. Itu buat tambah seru Pak. Ya. Jadi semakin menantang untuk memahami dan semakin lama itu semakin Penasaran. iya Menyelesaikan. penasaran untuk menyelesaikan. Dan alhamdulillah belum pernah ada yang belum terselesaikan. Paling-paling hanya waktu saja. Karena memang ada yang ya pokoknya kalau tidak begini tidak, itu memang ada. Maka itu kita cari benang merahnya itu kira-kira di mana. Itu Pak Eko. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Demikian video praktek wacana pengambilan keputusan bersama 3 kepala sekolah. Semoga menginspirasi kita selaku pemimpin pembelajaran. Terima kasih.